Pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya tertidur sebagai gadis biasa dari kampung, lalu terbangun di istana mewah dengan mahkota permata di kepala? Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Tapi percayalah, tidak semua yang berkilau itu emas. Tidak semua istana menyimpan kebahagiaan, dan tidak semua pangeran adalah penyelamat. Ini adalah kisah tentang Siti Aisyah, gadis desa berusia 22 tahun yang hidupnya berubah dalam semalam. Dari seorang anak buruh cuci yang tidur di kasur tipis beralaskan kardus, menjadi istri seorang pangeran dari negeri Timur Tengah. Tapi harga yang harus dia bayar, oh, harga yang harus dia bayar untuk semua kemewahan itu begitu mahal hingga jiwa dan raganya hampir tak sanggup menanggungnya. Mari kita mulai cerita ini dari awal. Dari hari ketika takdir mulai mengubah segalanya. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, Aisyah bangun jam 4 subuh. Kakinya yang kecil dan kasar itu melangkah pelan di lantai semen yang dingin. Rumah kontrakan mereka di pinggiran Jakarta Utara tidak lebih dari sebuah kamar berukuran 3 kali 4 meter. Di sudut ruangan, ibunya terbaring lemah di kasur lipat. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Kanker stadium 3 yang menggerogoti tubuhnya sudah membuat wanita itu tak lagi bisa bekerja. Aisyah menyeka air matanya yang hampir jatuh. Tidak, dia tidak boleh menangis. Dia harus kuat. Dia adalah satu-satunya tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di proyek gedung. Dengan langkah terburu-buru, Aisyah menyiapkan air hangat untuk ibunya. Tangannya gemetar saat mengangkat gelas. Semalam, ibunya batuk darah lagi. Dokter sudah bilang, tanpa kemoterapi lanjutan, ibunya mungkin hanya punya waktu beberapa bulan. Tapi dari mana uang untuk kemoterapi? Gaji Aisyah sebagai buruh cuci setrika di rumah-rumah orang kaya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membeli obat penahan sakit. Ibu, bangun dulu. Minum obatnya dulu, Bu. Bisik Aisyah lembut sambil membantu ibunya duduk. Ibunya tersenyum lemah. Senyum yang penuh dengan rasa bersalah dan kasih sayang. Maafin ibu, nak. Ibu jadi beban buat kamu. Jangan bicara gitu, Bu. Aisyah ikhlas. Aisyah sayang sama ibu. Suara Aisyah bergetar menahan tangis. Setelah memastikan ibunya sudah minum obat, Aisyah bergegas ke kamar mandi umum di ujung gang. Dia mandi dengan air dingin yang membuat tubuhnya menggigil. Lalu mengenakan baju kerjanya yang sudah pudar warnanya. Jilbab merah marunnya dikaitkan rapi, menyembunyikan rambut hitamnya yang panjang. Pukul 6 pagi, Aisyah sudah naik angkot menuju Pondok Indah. Hari itu, dia harus bekerja di 5 rumah berbeda. Mencuci, menyetrika, kadang membantu masak. Dari pagi hingga malam, tanpa henti, tanpa keluh. Karena setiap rupiah yang dia dapat adalah harapan untuk ibunya. Di rumah majikannya, yang pertama, Bu Ratna, seorang ibu rumah tangga kaya raya yang suka pamer. Aisyah bekerja sambil mendengarkan ocehan majikannya tentang tas branded terbaru, liburan ke Eropa, dan kehidupan glamour yang tidak pernah Aisyah bayangkan. Aisyah, kamu ini ya, masih muda, cantik juga. Kenapa nggak cari jodoh orang kaya aja? Daripada capek-capek kerja kayak gini, kata Bu Ratna sambil scrolling Instagram di sofa empuk ruang tamunya. Aisyah hanya tersenyum pahit. Jodoh orang kaya? Dia bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan jodoh. Hidupnya hanya berputar antara kerja, rumah, dan rumah sakit. Tapi kata-kata Bu Ratna itu menggema di kepalanya sepanjang hari. Menikah dengan orang kaya, apakah itu jalan keluar dari semua penderitaan ini? Seminggu kemudian, saat Aisyah sedang menyetrika di rumah majikannya yang lain, Bu Sari, ada tamu yang datang.
Seorang wanita parubaya berkulit putih, mengenakan gamis mewah dan hijab sutra. Wajahnya anggun, auranya berbeda. Dia adalah Ibu Hannan, seorang makelar pernikahan untuk orang-orang kaya dari Timur Tengah. Saya dengar dari Bu Ratna, kamu gadis yang baik, Aisyah. Rajin, sopan, dan masih perawan kan? Tanya Ibu Hannan to the point. Aisyah tersipu malu, wajahnya memerah. Iya Bu. Ibu Hannan tersenyum puas. Bagus, saya punya tawaran untukmu, tapi kamu harus dengar baik-baik dan pikirkan matang-matang. Ibu Hannan lalu menceritakan tentang seorang pangeran dari Arab Saudi. Namanya Sheikh Khalid bin Abdullah, usia 35 tahun, kaya raya, pemilik bisnis minyak dan properti. Dia sedang mencari istri kedua, istri yang sederhana, yang tidak berasal dari kalangan bangsawan, karena dia ingin seseorang yang tulus, bukan mengincar hartanya. Kalau kamu mau, mas kawinnya 100 juta rupiah, ditambah uang bulanan 100 juta juga. Semua biaya pengobatan ibumu akan ditanggung. Kamu akan tinggal di villa mewah, punya pembantu, hidup layak. Yang kamu harus lakukan hanya jadi istri yang baik untuknya. Jelas Ibu Hannan dengan senyum manis yang terkesan terlalu sempurna. 100 juta mas kawin, 100 juta per bulan. Angka itu berputar-putar di kepala Aisyah. Itu uang yang bahkan tidak bisa dia kumpulkan seumur hidup. Dengan uang segitu, ibunya bisa diobati dengan baik. Mereka bisa punya rumah, hidup layak, tidak perlu kelaparan lagi. Tapi hatinya ragu, ada yang tidak beres. Kenapa harus dia? Kenapa pangeran itu tidak mencari gadis dari kalangan sendiri? Tapi Bu, saya ini siapa? Saya cuma buruh cuci. Pantas nggak saya jadi istri pangeran? Aisyah bertanya dengan suara bergetar. Justru itu kelebihanmu, Nak. Kamu sederhana, kamu tahu cara bersyukur. Sheikh Khalid tidak suka dengan wanita yang manja dan banyak maunya. Dia ingin istri yang patuh, yang taat, yang bisa dia atur. Ibu Hannan berhenti sejenak, lalu melanjutkan, yang tidak akan banyak tanya. Kata-kata terakhir itu terasa aneh di telinga Aisyah, tapi pikirannya sudah dikuasai oleh bayangan ibunya yang tersenyum sehat, rumah yang hangat, dan kehidupan yang lebih baik. Malamnya, Aisyah menceritakan tawaran itu kepada ibunya. Ibunya menangis sambil memeluk Aisyah erat. Ibu gak mau kamu berkorban untuk ibu, Nak. Ibu sudah tua, ibu sudah siap kalau memang waktunya sudah tiba. Tapi kamu masih muda, jangan korbankan kebahagiaanmu. Ibu Aisyah bicara di sela-sela isakannya, tapi Aisyah sudah bulat hatinya. Ibu adalah segalanya buat Aisyah. Kalau ibu pergi, Aisyah gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Biarkan Aisyah lakukan ini, Bu. Biar Aisyah bahagiain ibu selagi masih bisa. Dan dengan air mata yang mengalir deras, Aisyah menghubungi Ibu Hannan keesokan harinya. Dia menerima tawaran itu. Semuanya terjadi begitu cepat. Terlalu cepat hingga Aisyah bahkan tidak sempat berpikir jernih. Dalam 3 hari, semua dokumen disiapkan. Paspor dipercepat. Aisyah dibawa ke salon mewah untuk perawatan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dia dimandikan dengan lulur, rambutnya dikrembat, kukunya dimanikyur. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Aisyah merasakan bagaimana rasanya diperlakukan seperti seorang putri. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada rasa takut yang terus membayanginya. Aisyah belum pernah bertemu dengan Sheikh Khalid. Tidak ada video call, tidak ada foto yang jelas. Ibu Hannan hanya menunjukkan foto siluet seorang pria bertubuh tegap dengan jubah putih khas Arab. Dia tampan, Nak, dan baik hati. Kamu akan suka, kata Ibu Hannan menenangkan. Pada hari keempat, pernikahan digelar secara sederhana di sebuah masjid. Hanya ada wali dari pihak masjid, 2 orang saksi yang tidak Aisyah kenal, Ibu Hannan, dan
Syekh Khalid yang wajahnya tertutup kain sorban. Hati Aisyah berdegup kencang. Tangannya berkeringat dingin saat ijab kabul diucapkan. Suara Syekh Khalid dalam, berat, terdengar dingin. Tidak ada kehangatan, tidak ada senyuman, hanya formalitas. Setelah akad, Syekh Khalid langsung pergi tanpa bicara apapun kepada Aisyah. Ibu Hanan menjelaskan bahwa itu wajar, karena di budaya mereka, suami istri baru akan bertemu sepenuhnya di malam pertama. Aisyah dibawa ke sebuah villa megah di kawasan puncak. Villa itu seperti istana, lantai marmer putih yang mengkilap, lampu kristal besar yang berkilauan, furniture mewah di setiap sudut. Kamarnya sendiri lebih luas dari rumah kontrakannya dulu. Tapi keindahan semua itu tidak membuat Aisyah tenang. Ada perasaan mencekam yang tidak bisa dia jelaskan. Seolah-olah dia baru saja menjual dirinya ke dalam sangkar emas. Malam itu, ibunya sudah dibawa ke rumah sakit swasta terbaik di Jakarta. Biaya kemoterapi sudah dibayar lunas untuk setahun ke depan. 100 juta mas kawin sudah ditransfer ke rekening yang dibuatkan untuk Aisyah. Semuanya terjadi. Semuanya nyata. Tapi mengapa dadanya terasa sesak? Malam semakin larut. Aisyah duduk di tepi ranjang, king size yang dihiasi dengan kelopak mawar merah. Dia mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading yang cantik, tapi dia merasa seperti sedang mengenakan kain kafan. Pukul 11 malam, pintu kamar terbuka. Syekh Khalid masuk dengan langkah perlahan. Aisyah berdiri, menundukkan kepala, jantungnya berdetak seperti drum perang. Saat Syekh Khalid membuka sorban yang menutupi wajahnya, Aisyah mengangkat kepalanya perlahan. Pria di hadapannya memang tampan, berkulit sawo matang, berjanggut rapi, matanya tajam dan kelam. Tapi ada sesuatu di mata itu, sesuatu yang dingin, kosong, menakutkan. "Kamu tahu peraturannya kan?" tanya Syekh Khalid dengan suara datar tanpa emosi. Aisyah menggeleng pelan. Tidak ada yang memberitahunya tentang peraturan apapun. Syekh Khalid menyeringai. Seringai yang membuat bulu kuduk Aisyah berdiri. Peraturan pertama, kamu tidak boleh menolak apapun yang aku minta. Kedua, kamu tidak boleh keluar villa tanpa izinku. Ketiga, kamu tidak boleh menghubungi siapapun tanpa seizinku. Keempat, dia melangkah mendekat, kamu adalah milikku, tubuhmu, pikiranmu, hidupmu, semuanya milikku. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Aisyah. Ini bukan pernikahan, ini perbudakan. Malam itu, Aisyah mengalami penderitaan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Syekh Khalid tidak memperlakukannya seperti istri, tapi seperti objek. Tidak ada kelembutan, tidak ada kasih sayang, hanya kekerasan dan rasa sakit yang luar biasa. Aisyah menangis, menjerit, memohon, tapi Syekh Khalid tidak peduli. Dia bahkan tertawa mendengar tangisan Aisyah, seolah-olah itu adalah musik yang menyenangkan baginya. Ketika pagi tiba, Aisyah tergeletak di ranjang dengan tubuh penuh lebam dan luka. Jiwa dan raganya hancur. Dia ingin mati. Dia menyesal. Tapi sudah terlambat. Syekh Khalid meninggalkan kamar tanpa sepatah kata pun. Seperti serigala yang sudah puas dengan mangsanya. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Aisyah hidup dalam penjara mewah. Dia tidak boleh keluar villa. Ponselnya disita. Satu-satunya kontak dengan dunia luar adalah melalui pembantu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Syekh Khalid hanya datang malam hari, dan setiap malam adalah mimpi buruk yang sama. Kekerasan, penderitaan, air mata. Aisyah mencoba bertanya kepada pembantu, seorang wanita Filipina bernama Maria, tentang Syekh Khalid. "Nyonya, lebih baik Nyonya tidak tahu," bisik Maria dengan wajah ketakutan. Tapi Aisyah memaksa, dan akhirnya Maria menceritakan yang dia tahu.
Sheikh Khalid memiliki gangguan psikologis yang serius. Dia memiliki kecenderungan sadis. Istri pertamanya, seorang gadis dari Indonesia juga, menghilang 2 tahun lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Ada yang bilang dia kabur, ada yang bilang dia mati. Kabar itu membuat Aisyah semakin ketakutan. Dia terjebak, dia tidak bisa kemana-mana. Kalau dia kabur, uang untuk ibunya akan dihentikan. Ibunya bisa mati. Tapi kalau dia bertahan, dia sendiri yang mungkin mati, entah secara fisik atau mental. Setiap malam, Aisyah berdoa sambil menangis, memohon kepada Allah agar diberi jalan keluar. Tapi jalan itu tidak kunjung datang. Pada minggu ketiga, Aisyah sudah tidak kuat lagi. Tubuhnya penuh luka, mentalnya hancur. Dia bahkan sudah tidak bisa menangis lagi karena air matanya sudah kering. Suatu malam, setelah Sheikh Khalid tertidur, Aisyah mencoba kabur. Dia berhasil keluar dari kamar, menuruni tangga dengan kaki gemetar. Tapi, sebelum dia sampai ke pintu utama, 2 bodyguard besar menghadangnya. Mereka membawa Aisyah kembali ke kamar. Dan ketika Sheikh Khalid bangun dan tahu apa yang terjadi, hukuman yang dia berikan jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Aisyah dikurung di ruang bawah tanah yang gelap dan lembab selama 3 hari tanpa makanan. Hanya air putih yang diberikan. Dia menggigil di sudut ruangan yang dingin, memeluk lututnya, merasa seperti hewan yang terjebak. Di saat-saat tergelapnya itu, Aisyah hanya bisa membayangkan wajah ibunya. Apakah semua pengorbanan ini sepadan? Apakah ibunya akan bahagia kalau tahu penderitaan yang Aisyah alami? Pada hari keempat di ruang bawah tanah, Maria diam-diam turun membawa makanan untuk Aisyah. "Nyonya, saya nggak tahan lihat Nyonya begini," bisik Maria sambil memberikan roti dan air. Aisyah menatap Maria dengan mata kosong. "Tolong aku, tolong hubungi ibuku. Bilang aku baik-baik aja. Jangan sampai dia tahu." Maria mengangguk sambil menangis. "Tapi Nyonya, saya bisa bantu Nyonya kabur. Saya punya koneksi dengan orang-orang yang bisa menolong." Harapan kecil itu menyalakan kembali nyala kehidupan di mata Aisyah. "Benarkah? Tapi uang untuk ibu aku. Nyonya, hidup Nyonya lebih penting. Saya akan cari cara." Maria berjanji. Ternyata Maria punya rahasia. Dia dulunya adalah istri kedua dari saudara Sheikh Khalid. Dia juga mengalami hal yang sama. Tapi dia berhasil kabur dengan bantuan organisasi perlindungan perempuan. Sekarang, dia kembali menyamar sebagai pembantu untuk membantu korban-korban lain. Rencana pelarian dibuat dengan hati-hati. Maria menghubungi organisasi tersebut. Mereka akan menjemput Aisyah pada malam ketika Sheikh Khalid pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Tapi, sebelum rencana itu terlaksana, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suatu sore, ada rombongan polisi dan petugas kedubes Arab Saudi yang datang ke villa. Mereka menangkap Sheikh Khalid. Ternyata, Sheikh Khalid adalah buronan. Dia bukan pangeran sungguhan. Dia adalah seorang pengusaha kriminal yang menyamar sebagai bangsawan untuk menipu dan memperdagangkan perempuan. Ibu Hanan adalah bagian dari sindikat perdagangan manusia berkedok pernikahan. Selama ini, Aisyah dan banyak gadis lainnya sudah menjadi korban. Mereka dinikahi secara sah menurut hukum Indonesia, tapi kemudian disiksa dan diperdagangkan atau dijadikan budak. Investigasi dimulai setelah keluarga salah satu korban melaporkan ke polisi. Penyelidikan berlangsung berbulan-bulan hingga akhirnya jaringan sindikat itu terbongkar. Aisyah diselamatkan. Dia dibawa ke rumah sakit untuk perawatan intensif, baik fisik maupun psikologis. 6 bulan kemudian, Aisyah duduk di teras rumah kecil yang sederhana tapi nyaman.
rumah yang dia beli dari kompensasi negara untuk para korban sindikat. Ibunya duduk di sampingnya. Masih lemah tapi kondisinya membaik setelah kemoterapi. Tubuh Aisyah perlahan pulih. Tapi luka di hatinya itu butuh waktu jauh lebih lama untuk sembuh. Dia masih sering mimpi buruk. Masih sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin. Tapi dia belajar untuk bangkit. Dia mengikuti terapi, bergabung dengan komunitas survivor, dan perlahan-lahan menemukan kekuatan dalam dirinya yang tidak pernah dia sadari sebelumnya. Aisyah juga menjadi aktivis. Dia berbicara di berbagai forum, memperingatkan gadis-gadis muda tentang bahaya pernikahan kilat dengan iming-iming uang. Dia bercerita tentang pengalamannya, tidak untuk mencari simpati, tapi untuk menyelamatkan yang lain dari nasib yang sama. Uang memang penting, kata Aisyah dalam salah satu ceramahnya di sebuah kampung di Jawa Barat. Tapi tidak ada uang yang bisa membayar harga diri, kebebasan, dan keselamatan kita. Kemiskinan itu berat, tapi kehilangan diri sendiri itu jauh lebih berat. Dia juga menolong Maria dan survivor lainnya untuk membangun kehidupan baru. Mereka membuka usaha kecil-kecilan, saling menguatkan, dan menjadi keluarga bagi satu sama lain. Ibunya sering bertanya dengan mata berkaca-kaca, "Nak, ibu nggak apa-apa kalau Aisyah nggak mau nikah lagi. Ibu ngerti." Aisyah tersenyum, senyum yang masih rapuh tapi penuh harapan. "Ibu, mungkin suatu hari nanti, kalau Allah sudah berikan Aisyah seseorang yang benar-benar baik, yang mencintai Aisyah bukan karena Aisyah bisa dia kendalikan, tapi karena dia menghormati Aisyah sebagai manusia, seseorang yang bisa menyembuhkan luka-luka ini." Matahari sore itu bersinar hangat, menyinari wajah Aisyah yang perlahan-lahan belajar tersenyum lagi. Perjalanannya belum selesai, luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, tapi dia masih hidup, dia selamat, dan itu sudah cukup sebagai permulaan. Kisah Aisyah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa tidak semua yang berkilau itu emas, tidak semua tawaran menggiurkan itu berkah, dan tidak semua jalan pintas membawa kita ke tempat yang baik. Kemiskinan memang menyakitkan. Keterbatasan memang membuat kita putus asa. Tapi jangan pernah menjual diri, harga diri, dan kebebasan kita demi uang. Karena ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dibeli kembali setelah hilang. Jika kamu atau orang yang kamu sayangi sedang dalam situasi yang mirip dengan Aisyah, ingatlah, selalu ada jalan keluar. Selalu ada orang yang siap menolong. Jangan malu untuk minta bantuan. Jangan takut untuk bersuara. Dan yang terpenting, percayalah bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Setelah malam yang paling gelap, pasti ada fajar yang menyingsing. Karena kamu berharga, kamu layak mendapat kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang bahagia. Dan tidak ada seorang pun, bahkan dengan segudang uang dan tahta, yang berhak mengambil itu darimu.